Selamat pagi untuk semua peserta mata kuliah Perumahan dan Permukiman. Di pertemuan kuliah kita hari ini, saya akan menjelaskan tentang tugas besar. Tugas besar kuliah Perumahan Permukiman untuk semester ini yang perlu Anda kerjakan mulai hari ini hingga ke pengumpulan nanti kurang lebih pada saat ujian akhir semester. Tugasnya cukup luas karena kita belajar tentang permukiman sehingga perlu waktu, perlu konsentrasi mengatur semua hal yang Anda program mata kuliah yang lain supaya mata kuliah ini bisa juga maksimal. Jadi yang paling pertama saya coba memberikan contoh ya. Saya akan memberikan contoh, setelah itu baru saya menjelaskan tentang tugasnya. Contoh ini tidak beda jauh dengan video yang saya pernah kirim minggu lalu. Untuk saudara-saudara ikuti agar ketika kuliah hari ini sudah punya gambaran. Jadi fokus mata kuliah perumahan dan permukiman ini yaitu pada survei permukiman. Yang paling pertama yaitu tentang survei permukiman. Seperti apa survei permukiman, apa-apa yang perlu dicari tahu, apa-apa yang perlu dilihat, apa-apa yang perlu disajikan dalam materi survei permukiman itu, saya akan menjelaskan sekali lagi. Tidak jauh beda dengan video itu, tapi mudah-mudahan ada penjelasan tambahan yang saya bisa lengkapi dari materi video itu. Jadi, kalian akan melakukan sebuah survei permukiman di sebuah lokasi yang mungkin sebentar saya akan jelaskan lokasinya di mana saja. Tetapi tahapan-tahapannya seperti ini. Jadi yang paling pertama sebelum Anda sampai ke lokasi, Anda perlu kenal dulu lokasi itu seperti apa. Bagaimana kondisi sebelumnya, bagaimana sesudahnya, bagaimana kondisi sekarang. Jadi contohnya ada sebuah lokasi yang saya akan berikan contoh, yaitu di Kali Code. Sesuai dengan materi video yang mungkin Anda sudah dapat, yaitu di Kali Code. Nah, di Kali Code ini punya satu keunikan. Jadi bagaimana Anda mengenal tentang sebuah lokasi. Punya keunikan di mana area ini menjadi sebuah kali yang membelah Yogyakarta, kota Yogyakarta. Ini saya kasih contohnya sesuai dengan studi yang pernah saya lakukan. Lokasi ini cukup penting untuk sebuah kota Yogyakarta, dan menjadi simbol. Jadi ini bagaimana Anda mengenal tentang arti penting dari lokasi itu untuk sebuah wilayah secara keseluruhan. Apalagi wilayah kota. Kemudian, Anda melihat tentang bagaimana tata ruangnya. Jadi lokasi yang Anda dapat, contoh di sini ya. Contoh lokasinya yang ini menjadi fokus pengamatan kalian, yang kalau titik di kota Yogyakarta dia ada di sini. Ini Google Earth, ini digambar ulang dari peta existing. Jadi ini menjadi penting untuk diketahui supaya tahu di mana letak lokasi Anda dan hubungan antara lokasi Anda dengan sebuah wilayah kota. Kemudian bagaimana sejarahnya? Jadi sejarah dari lokasi itu penting untuk kalian tahu, kalian kenal, untuk memperkuat identitas dari lokasi Anda. Setelah itu Anda mulai masuk untuk melihat masalah. Jadi sudah kenal secara umum lokasi, letak, sejarah dan sebagainya, itu hanya sebagai pengenalan akan lokasi. Setelah itu Anda mulai masuk untuk melihat masalah-masalah apa saja yang ada di lokasi tersebut.
karena kita survei permukiman, berarti fokus kita di bagaimana mengemukakan masalah untuk masalah itu bisa diketahui oleh kita semua, sehingga ketika nanti ada penataan fisik, masalah itu bisa teratasi. Tugas kalian adalah menemukan masalah dari sebuah area permukiman. Nah, contoh di sini ada masalah tentang polu permukiman yang linear mengikuti sungai, terus menghadap atau membelakangi sungai, tapi bentuk bangunan atau perletakan bangunannya tidak beraturan, seperti itu. Terus sirkulasi dan pedestrian, sirkulasi tidak terpola, sirkulasinya terputus antara dua kawasan itu artinya kawasan yang ini dan kawasan yang ini. Terus jenis sirkulasinya variatif, terus akses ke sungai dibutuhkan tapi belum ada. Kemudian tentang vegetasi, ternyata di areal ini sangat minim vegetasi, sehingga membuat area atau kondisi lingkungan menurun. Bagaimana kita lihat bangunan terlalu padat, sehingga ruang-ruang untuk vegetasi, ruang terbuka hijau itu sangat kurang. Kita bisa lihat seperti itu. Kemudian dilanjutkan, ini masalah tentang sampah. Bagaimana kawasan itu berakibat terhadap sampah. Kehidupan masyarakat yang ada di kawasan itu berakibat terhadap sampah. Bagaimana penanganan sampah? Oh, ternyata sampah dibuang saja ke kali. Tidak ada tempat pembuangan sampah yang memadai. Fasilitas tempat sampah yang minim sehingga membuat kondisi lingkungan menjadi menurun. Kemudian dari masalah-masalah itu dirumuskan menjadi sebuah masalah. Nah, ini saya ambil sebuah contoh bagaimana masalah vegetasi. Nah, mungkin saudara-saudara bisa lihat masalah lain. Masalah rumah, kepadatan bangunan, masalah sirkulasi, masalah tata hijau, masalah sampah, semua masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah permukiman. Seperti materi kuliah tentang masalah permukiman yang pernah kita lakukan. Setelah itu, kalian menggambar ulang kawasan itu dalam bentuk peta-peta. Untuk apa menggambar ulang? Agar kalian mengenal dengan baik tentang peta-peta tersebut. Agar kalian mengenal dengan baik peta-peta tersebut. Sehingga dari peta-peta yang Anda kerjakan itu punya banyak variasi. Jadi yang paling pertama itu ada peta dasar kawasan. Peta dasar kawasan. Setelah itu ada peta dasar kawasan itu artinya peta existing ya. Tentang bagaimana bentuk dasar kondisi yang ada. Terus Anda bisa buat peta seperti ini namanya peta figure ground. Yang hitam-hitam itu bangunan-bangunannya, sedangkan yang tidak terbangun itu yang putih. Jadi kita bisa lihat bagaimana kepadatan bangunan, sangat banyak seperti ini. Terus Anda akan memiliki sebuah kawasan yang terbagi dalam beberapa RT atau beberapa RW. Contohnya bisa seperti ini. Nanti kalian bisa lihat batas-batas RT-nya di mana, RW-nya di mana, untuk saudara-saudara buat batasannya dalam bentuk peta seperti ini. Kebetulan di lokasi itu batasannya RW karena lokasinya cukup padat. Kemudian bagaimana fasilitas-fasilitas, jadi ada sirkulasi atau akses ke sungai, terus masjid, PAUD, ini fasilitas umum ya, pendidikan dan keagamaan. Bagaimana fasilitas sanitasi, MCK, tempat untuk buang sampah, terus bagaimana pos ronda, kalau di Kupang mungkin tidak terlalu banyak pos ronda, tapi ada fasilitas lain yang perlu Anda gambarkan dalam peta. Kemudian di sini ada peta tentang vegetasi. Bagaimana penempatan titik-titik vegetasi, jadi kita bisa lihat bagaimana kawasan ini cukup minim vegetasi, hanya ada di titik-titik yang sangat kecil. Terus bagaimana potensi tentang ruang terbuka. Nah, setelah itu kalian bisa buat ilustrasi bagaimana potongan-potongan segmen, potongan-potongan ini penampang ya, penampang
penampang segmen. Jadi ada satu titik, kalian bisa buat potongan untuk bisa lihat topografi, kemiringan lereng dan sebagainya. Terus kalian bisa juga bagaimana buat figur ground vegetasi. Kalau tadi figur ground untuk bangunan, kebetulan masalah yang saya angkat figur ground vegetasi, sehingga saya membuat gambar ini. Kalau kalian punya masalah yang lain, kalian bisa fokuskan satu peta yang menjelaskan tentang masalah yang kalian angkat. Nah, ini setelah itu, kalau memang kawasannya sangat luas, bisa dibagi segmen-segmen. Jadi ada segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, segmen 5. Ini segmen satunya seperti ini, gambaran masalahnya di segmen 1 seperti apa, segmen 2 seperti ini, segmen 3 seperti ini, segmen 4 seperti ini, segmen 5 seperti ini, segmen ya. Kemudian dirangkumkan semua permasalahan itu menjadi satu penjelasan yang utuh untuk kita bisa lihat potensi sesuai dengan masalah yang kita angkat. Oke, di sini ada karena saya mengangkat masalahnya vegetasi, jadi ada potensi lain yang ingin saya gali. Oh, kalau hubungan dengan sampah atau hubungan dengan vegetasi berarti ada sampah organik dari tanaman-tanaman yang ada. Setelah itu bisa kita fokuskan di salah satu titik ya. Kalau tadi itu secara umum, sebuah kawasan secara umum, ini bisa kita fokuskan di satu titik. Nah, satu titik ini yang mungkin bisa menjadi kalian punya tugas besar. Jadi kalau yang tadi itu terlalu luas sekali, kalian bisa fokuskan di satu titik. Itu bisa 1 RT, 2 RT, atau bahkan 1 RW. Jadi kalian bisa lihat bagaimana lokasi itu punya cerita tentang bagaimana lokasi itu, gambaran umum tentang lokasi. Ini salah satu contohnya bisa ambil dari surat kabar sebagai sebuah data gambaran umum. Kemudian kalian bisa buat rumusan masalah. Jadi pengamatan kalian lakukan seperti apa rumusan masalah kalian. Ini kalian bisa lihat dari contoh-contoh di metode riset ya. Bagaimana menentukan rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya adalah contoh di sini minimnya ketersediaan ruang untuk kegiatan pengrajin untuk merangkai bunga. Itu bagaimana rumusan masalah. Setelah itu, ini hal yang paling penting juga kalian bisa lihat. Mungkin saya pernah penjelasan di metode riset. Bagaimana kalian menentukan metode, instrumen, dan semua tergantung dengan kebutuhan data. Kebutuhan datanya apa, itu menentukan metode. Metodenya seperti ini, alat yang digunakan untuk metode itu seperti apa. Jadi ini penting untuk kalian lakukan. Jadi kalau mau wawancara, itu karena kalian membutuhkan data tentang klien, data tentang permasalahan, kalian bisa wawancara dengan masyarakat. Metodenya wawancara, alat yang kalian gunakan seperti ini. Terus data tentang perilaku atau ukuran atau letak dan sebagainya, itu kalian bisa lakukan observasi. Observasi itu pengukuran, foto, melakukan pengamatan, dan otomatis itu semua membutuhkan alat-alat seperti ini. Kemudian ada data literatur. Data-data literatur seperti yang tadi gambaran umum kawasan, data-data tentang bagaimana kawasan itu sudah berlangsung selama ini, dan metodenya studi literatur atau literatur review. Setelah itu baru kalian menggunakan metode alat ini untuk metode studi literatur. Jadi kalian bisa browsing di internet, atau cari buku literatur, atau minta data di instansi-instansi terkait sesuai dengan data literatur yang ingin diperoleh. Oke, itu penting untuk dilakukan. Kemudian yang berikut, kalian sudah melakukan wawancara ya. Jadi di sini saya mau lihat bagaimana kalian memaksimalkan survei kalian dengan melakukan wawancara. Jadi kalian mungkin sudah punya pengalaman survei di antropologi vernakuler,
arsitektur Nusantara, kalian bisa perdalam lagi di perumahan dan permukiman untuk survei dalam bentuk wawancara kepada masyarakat. Kalian ketemu dengan masyarakat, apa ya, bagaimana masyarakat itu bercerita tentang gambaran umum kawasan dan sebagainya, itu kalian perlu catat, kalian ingat. Ada trik yang perlu kalian lakukan supaya kalian jangan terlalu sulit mendapatkan data ketika survei, yaitu seolah-olah kalian sementara bercerita atau bertanya bebas, orang baru yang datang ke sebuah lokasi yang perlu untuk didapat informasi dari orang-orang yang ada di lokasi itu. Jadi jangan sampai kalian pergi terlalu formal, akhirnya orang mau bercerita pun sulit, agak canggung. Jadi kalian pergi cair dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, bercerita. Kalau mereka tanya dari mana, kalian kasih tahu saya mahasiswa begini, mas survei begini-begini. Kalian cerita. Dengan demikian masyarakat akan lebih senang atau lebih leluasa untuk bercerita dengan kalian. Dan banyaknya materi cerita mereka ditambah lagi dengan kalian bisa bertanya-tanya untuk memperdalam, maka kalian akan mendapatkan data yang sangat banyak. Selain mendapatkan data, mereka juga bisa merekomendasikan orang-orang lain yang bisa kalian dapat wawancara juga. Jadi yang tadi itu ada seorang ibu, saya kembangkan lagi orang-orang di sekitar ibu itu. Itu contohnya seperti itu. Yang bapak yang tadi juga seperti itu, saya kembangkan lagi orang-orang yang ada di sekitar itu. Ini contoh ya, ini contoh di sini ada beberapa aktivitas yang sangat akrab dengan kita sebagai mahasiswa arsitektur, yaitu dekorasi-dekorasi. Jadi sementara saya bercerita dengan mereka, saya juga bantu mereka potong huruf, pegang gabus, rangkai-rangkai bunga dan sebagainya. Jadi kita cair, kita leluasa. Jadi kayak mereka dengan teman mereka sambil bekerja, bercerita. Jadi seperti itu. Agak rileks, agak santai, tetapi wawancaranya masuk. Trik wawancaranya masuk. Jadi kita turun, kita berbaur dengan masyarakat untuk benar-benar mengetahui bagaimana permasalahan masyarakat. Walaupun kadang-kadang cerita mereka tidak seperti yang kita inginkan, tapi biarkan dia mengalir, dalam beberapa kalimat-kalimat pasti akan ada data-data yang kita butuhkan. Ini kekuatan ingatan kalian penting. Jadi kalian bisa ingat, oh tadi saya bicara dengan dia, diomong tentang kondisi lokasi seperti ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, dan dia juga pengen supaya kawasan ini menjadi baik seperti ini, seperti ini. Jadi kalian punya ingatan juga harus kuat. Kalau tidak didukung dengan alat rekam, kekuatan kalian di ingatan. Ini juga saya kembangkan wawancara lagi. Kenapa saya kembangkan? Supaya benar-benar saya tahu apa maunya masyarakat. Ketika saya hanya lihat dari peta, saya hanya lihat dari foto, saya keliling-keliling survei, saya bisa lihat pakai kacamata saya. Tetapi ketika saya berbaur dengan masyarakat, masyarakat bercerita kepada saya apa masalah yang mereka hadapi selama ini dari kehidupan mereka di lokasi itu, maka kita akan dapat data yang sangat lengkap dan akurat. Karena memang banyak sekali masyarakat yang membicarakan tentang masalah-masalah tersebut. Itu triknya kita bisa ambil kata kunci ya. Jadi setiap orang yang wawancara itu kita bisa ambil kata kunci. Apa kata kunci dari Pak Ibu, Pak ini, Ibu ini, saudara ini, saudara itu. Jadi mereka cerita apapun, kita data, setelah itu kita tarik kata kuncinya apa. Seperti itu. Oke. Tidak hanya di orang-orang dalam kawasan, tapi saya juga mendapat informasi dari orang-orang luar yang berkunjung ke kawasan itu. Jadi itu juga penting, bagaimana pengamatan orang luar terhadap kawasan itu. Ini saya bicara, saya diskusi cerita-cerita dengan pemulung, ini ada orang bule yang saya lihat, saya bercerita dengan dia, ini ada pembeli bunga dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat juga bagaimana pengamatan orang luar, informasi orang luar terhadap lokasi yang kita survei. Nah, setelah itu pentingnya di sini adalah bagaimana kalian mentabulasi ya, atau mengatur semua data-data hasil wawancara itu. Jadi kalian melakukan penyusunan dari kata-kata kunci yang tadi.
Jadi si bapak ini, ibu ini semuanya berbicara tentang apa, kalian rangkumkan akan otomatis mengarah ke beberapa kata kunci. Nah, kata-kata kunci ini penting untuk kalian tentukan untuk menjadi permasalahan utama dari masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Kemudian saya kembangkan lagi wawancara. Saya melihat lagi, kalau yang tadi itu wawancara, kemudian saya melakukan observasi, saya pengamatan, saya melakukan foto, saya melakukan pengukuran, saya menggambar ulang. Jadi ini contoh observasi tentang fasilitas existing. Jadi seperti itu tentang penempatan benda-benda. Oh, titik ini ada benda-benda ini, titik ini ada benda-benda ini. Jadi ini semua potensi yang ada di lokasi. Sehingga ketika saya menata kawasan ini secara utuh, maka saya juga perlu mempertimbangkan bagaimana masyarakat punya ruang atau ingin mempunyai ruang untuk menempatkan barang-barang mereka. Tetapi karena keterbatasan ruang, sehingga mereka taruh di ruang-ruang sisa seperti itu. Itu juga di depan jalan, karena tidak ada ruang, sehingga mereka pajang bunga mereka di depan jalan. Sampah mereka seperti ini dan sebagainya. Ini karena kita melihat dengan detail bagaimana penempatan benda-benda. Kemudian kita bisa lihat di penempatan benda-benda yang lain. Jadi kalau saya lihat omong tentang vegetasi, maka saya lihat di bagaimana titik-titik vegetasi. Oh, ternyata di belakang rumah mereka itu mereka ada tanam-tanaman yang bisa mereka pakai juga untuk merangkai bunga. Walaupun tidak semua tanaman yang ada, tapi ada tanaman yang mereka bisa pakai. Jadi saya juga ada menggambar ulang beberapa unit-unit bangunan untuk bisa dapat akurasi ukuran dan sebagainya. Ini juga aktivitas-aktivitas, potensi dan sebagainya. Ini di siang hari ketika ruang gelap mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mendapatkan sinar matahari. Itu juga bagaimana saya menggambar ulang tentang bagaimana letak-letak fasilitas mereka. Itu juga fasilitas apa saja yang mereka punya. Bagaimana potensi-potensi yang ada. Oh, ternyata di situ ada potensi view. Jadi banyak sekali bukaan-bukaan dari bangunan-bangunan yang mengarah ke sungai atau mengarah ke area kota. Itu potensi view dari kawasan yang ada. Ini saya juga melihat tentang karakter bangunan. Ternyata di situ ada karakter bangunan kolonial dan karakter bangunan dari Romo Mangunwijaya. Karena omong tentang Kali Code, untuk arsitektur terkenal dengan seorang tokoh arsitektur namanya Romo Mangunwijaya. Itu karakter bangunannya seperti itu. Ini peta-peta existing, saya gambar ulang. Ini buat potongan topografinya. Ini bagaimana saya melihat tentang perilaku, bagaimana masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas mereka. Kemudian setelah saya melakukan pengamatan, observasi, wawancara, saya merumuskan pola-pola aktivitas mereka. Jadi ini ada pola-pola aktivitas, bagaimana mereka datang. Kalau pekerja datang ke sini, setelah itu mereka melakukan apa, sampai ke pulang. Begitu juga dengan yang lain. Jadi semua aktivitas masyarakat itu kita petakan, kita buat dalam bagian-bagian seperti ini. Kemudian ini penanganan sampah, bagaimana mereka membuat sebuah sistem sederhana untuk penanganan sampah mereka. Jadi dari hasil kerajinan bunga mereka tumpuk di tempat sampah kecil, mereka sapu bersihkan di depan jalan, kemudian mereka angkut ke tempat-tempat sampah yang ada di area lokasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemulung atau orang-orang yang memanfaatkan sampah itu. Jadi itu ada sistem sampah, bagaimana alur sampah mereka dari tempat mereka kerja sampai ke tempat pembuangan sampah sementara. Kemudian ini ringkasan hasil observasi. Kalau yang tadi ada ringkasan hasil wawancara itu tentang kata-kata kunci, ini juga ringkasan hasil observasinya. Oke, demikian ya. Jadi itu ada beberapa contoh-contoh yang saya kasih. Hari ini saya penjelasan ulang supaya benar-benar kalian paham dengan baik bagaimana cara melakukan survei permukiman. Seperti itu. Oke, sampai dengan tahapan ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar ya.
Jadi tugas besar kalian adalah kalian melakukan survei permukiman di areal rumah tinggal atau kos kalian masing-masing. Jadi survei untuk tugas besar kalian yaitu survei permukiman di area rumah tinggal atau kos masing-masing. Karena kita masih ada dalam kondisi pandemi, sehingga saya belum bisa menentukan satu lokasi untuk kalian turun rame-rame untuk survei. Jadi kalian silakan survei di area masing-masing. Jadi tugas besarnya seperti itu ya. Kalian semua melakukan survei permukiman di area rumah tinggal atau kos masing-masing. Cakupannya 1 RW. Cukup 1 RW saja. 1 RW. Kenapa 1 RW? Sehingga kalian bisa buat peta RT 1, contoh ya RT 2, ada beberapa RT. Jadi kalian tentukan setiap mahasiswa melakukan survei permukiman di masing-masing RW. Jadi kalau ada beberapa orang kos di area RW yang sama tidak apa-apa, tetapi datanya harus sendiri-sendiri. Iya, Pak. Foto-foto sendiri, melakukan survei-survei sendiri-sendiri. Supaya benar-benar semua punya pengalaman survei yang sama. Jadi sekali lagi saya jelaskan tugas besar untuk perumahan dan permukiman dikerjakan sampai ke hari ujian akhir semester nanti, yaitu melakukan survei permukiman. Jadi kalian melakukan survei di RW, di kalian punya rumah tinggal dan atau kos atau asrama masing-masing, tempat di mana kalian tinggal sekarang. Dan cakupan wilayahnya yaitu 1 RW. Apa yang perlu dilihat? Seperti yang tadi, kalian melihat masalah-masalah permukiman, kalian lihat secara sedetil mungkin. Karena ini latihan untuk kalian benar-benar punya keterampilan untuk survei permukiman. Jadi seperti itu ya. Kalian apapun masalah permukiman yang ada di situ, kalian data. Caranya seperti yang tadi, kalian wawancara, kalian observasi, kalian pengamatan, foto dan sebagainya. Kalau bisa ukur secara garis besar, kalian ukur untuk mendapatkan data-data peta yang akurat. Jadi tugas besar kalian yaitu setiap mahasiswa melakukan survei permukiman di area rumah tinggal atau kos masing-masing dengan cakupan wilayah 1 RW. Bisa buat lebih dari 1 RW karena ada fasilitas lain di tempat yang ada di dekat kalian juga bisa. Lebih dari 1 RW, tapi minimal 1 RW. Tidak boleh kurang dari 1 RW. Jangan sampai 1 desa juga, 1 desa terlalu luas. Atau 1 kelurahan terlalu luas, cukup 1 atau 2 RW. Contoh ya, kalian punya tempat di Liliba, tetapi masalah permukiman ada banyak di area pinggiran Kali Liliba. Kalian punya rumah, wilayah RW-nya tidak masuk, tapi kalau kalian mengangkat itu menjadi tambahan lokasi, maka kalian bisa buat RW kalian tambah dengan RW yang ada masalah itu. Tetapi menjadi satu kesatuan. Jadi contoh di sini sebuah kawasan, kalian punya RW di sekitar sini. Tetapi ada satu masalah di sini yang kalian mengangkat. Berarti kalian punya cakupan wilayah RW, bisa kalian ambil seluas ini. Jadi ini bisa 2 RW. RW 1, RW 2. Bisa saja seperti itu. Yang penting kalian sanggup untuk bisa memetakan masalah yang ada di situ. Seperti itu. Bisa 1 sampai 2 RW dengan melihat masalah-masalah permukiman. Masalah permukiman seperti apa? Yang pertama dari rumah masyarakat. Setelah itu fasilitas-fasilitas penunjang, fasilitas pendidikan, kesehatan, sanitasi, itu kalian lihat. Bagaimana fungsi-fungsi itu bisa berjalan. Karena kalau kita lihat tentang regulasi perumahan dan permukiman, bukan hanya rumah saja, tetapi ada sarana, prasarana, dan utilitas pendukung. Kalau kalian lihat di undang-undang yang pernah kita pelajari.
Jadi sarana prasarana itu termasuk juga di dalamnya di mana letak kios-kios, tempat berdagang, fasilitas ekonomi, terus fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kalau ada keamanan di situ fasilitas keamanan untuk benar-benar kalian lihat. Nah, ini sudah punya kaitan dengan kalian punya tugas yang pernah kalian kerjakan. Otomatis ini bukan menjadi sebuah hal baru ya tentang survei perumahan dan permukiman ini. Tinggal kalian memperdalam sesuai dengan contoh-contoh yang sudah saya kasih hari ini dan minggu lalu melalui video. Seperti itu ya. Kalian punya cakupannya seperti itu, silakan kalian perdalam, masing-masing mengerjakan sendiri. Jika ada yang kos sama-sama, kalian survei pun sama-sama, fotonya juga foto yang benar-benar masing-masing. Jadi tidak hanya satu orang survei, terus yang satu orangnya hanya ambil foto saja, tetapi benar-benar masing-masing melakukan foto. Kenapa seperti itu? Supaya saya bisa lihat bagaimana satu lokasi itu bisa ditinjau dari banyak sudut pandang. Oh, si ini melihatnya seperti ini. Oh, ternyata si mahasiswa yang satu melihatnya seperti ini. Jadi benar-benar lengkap. Karena kalian mungkin kos di area kampus, punya satu wilayah yang hampir sama beberapa orang, silakan saja. Tapi menyajikannya pasti beda-beda, melihat masalah juga pasti beda-beda. Masalahnya juga jangan sampai sama. Kalau si satu sudah ambil ini, kalian bisa lihat yang lain. Atau bisa juga kalian mau ambil yang sama, tapi perdalam, tapi lihat dengan sudut pandang yang lain. Seperti itu. Ini bukan hal yang baru, kalian sudah pernah melakukan di sebelum UTS. Semoga bisa dikerjakan lebih rinci dan bisa lebih maksimal. Kenapa perlu kalian belajar ini? Ini penting untuk kalian punya pekerjaan ketika kalian selesai kuliah. Jadi ada banyak program-program pemerintah terkait dengan kotaku, permukiman kumuh, dan sebagainya. Itu akan melakukan studi-studi seperti ini. Sehingga kami memberikan keterampilan kalian untuk melakukan survei-survei seperti ini, untuk kalian punya pengalaman mengerjakan survei permukiman. Endingnya adalah terwujudnya sebuah rumusan masalah dari kalian punya pendalaman survei. Apa yang ingin dimau oleh masyarakat, tetapi itu datang dari survei permukiman yang mendalam. Kalian tidak mendesain, tapi cukup dulu di bagaimana menggali masalah. Kalau mendesain nanti ada di tahapan yang lain. Tapi fokus dulu di tinjauan masalah. Nanti di akhir itu, kalau saya bilang nanti kalian mau desain sebagai materi ujian akhir semester, nanti baru kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan untuk tugas besar ini. Sampai di tahapan ini, jika ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, ada mau bertanya? Jadi contoh kalian bisa lihat seperti ini ya. Ini sebuah peta Google Earth. Bagaimana lokasi ini. Ini mungkin satu RW seperti ini. Ini satu RW. Seperti ini kalian lihat titik-titik. Oh oh di sini ada kios Bugis. Oh di sini ada kios Angalai. Di sini apa? Kalian tentukan titik semua fasilitas yang ada. Oh di sini ada TK. Oh di sini ada Posyandu. Oh di sini ada apa? Kalian tentukan itu semua untuk disajikan dalam bentuk peta dan itu menjadi sebuah data yang penting untuk dipertimbangkan dalam kaitan dengan masalah apa yang kalian akan lihat. Oh ternyata di bagian sini orang membuat buang sampah di tepi pantai, tepi sungai. Ya, bagaimana kalian bisa menentukan akan masalah-masalah yang ada dengan hasil pengamatan, wawancara, observasi dan sebagainya. Seperti itu ya. Baik. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Kalau tidak ada, saya minta semua bisa aktifkan video untuk saya mau screenshot. Nah, aktifkan video begitu supaya kawan-kawan yang lihat bisa lihat muka-muka. Oke, saya minta semua senyuman. Ini Onal Jemparu ya, kasih foto di muka ya. Terus apa lagi nih? Woi, Grasa Suganteng nih.
Elsie ada Costa, mana muka? Terus apa lagi nih? Oh, yang lain mungkin kesulitan di kamera ya. Oke, saya screenshot untuk absen. 1, 2, 3. Yang berikut 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Yang berikut 1. Ini Grasa su ganteng, Yohanes nama yang su gondrong. 2, 3. Woi, si yang buik tiba-tiba muncul. 1, 2, 3. Oke. Jadi kali ini absen cukup saya pakai ini saja, karena materi ini sudah kalian pernah ikuti di video hanya untuk memperdalam. Kuncinya adalah pahami lagi materinya, terus silakan melakukan survei mulai hari ini. Kita akan diskusikan di pertemuan-pertemuan kuliah selanjutnya sambil nanti ada materi tambahan untuk ada kaitan dengan materi tugas besar ini. Oke, jika ada yang masih sulit, silakan coba dulu. Karena yang paling sulit adalah mencoba atau memulai. Jika semua sudah mulai, pasti ada jalan. Amin. Amin. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Dan semoga semua bisa melakukannya dengan baik. Dan berimbas pada nilai juga yang baik. Selamat siang semua, Tuhan memberkati. Dan kita akan tutup kuliah kita dengan doa. Silakan kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Bosong lihat tadi Grasa tondok berdoa tuh, memang betul-betul. Suganteng lah, pintar berdoa lah. Ini Sisi Lembuik senang kalau nyong yang begini. Oke, saya pikir sudah kita pengkuliah semua. Tuhan